فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan. Terakhir kita membahas tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan hamba-hambanya, dan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala satu tempat dengan hambanya. Allah tetap di atas langit, tapi dia juga dekat dengan hambanya. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim bahwasanya sifat kedekatan ini tidak terbagi. Tidak ada kedekatan yang bersifat umum, tidak ada, yang ada hanya kedekatan yang bersifat khusus. Sebagaimana dalam dalil-dalil semuanya menunjukkan kedekatan Allah itu hanyalah kedekatan yang khusus. Seperti dekatnya Allah dengan orang-orang yang berdoa. Sebagaimana dalam firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan juga dalam hadis, aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Ini semuanya dalam ketaatan, sehingga ini adalah kedekatan yang bersifat khusus. Allah dekat pada orang yang berdoa, Allah dekat dengan orang yang sedang sujud. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, walakin awrada ala hadzal qaul qauluhu ta'ala. Akan tetapi datang ke dalam pendapat ini, didatangkan kepada pendapat ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan di dalam dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini berarti kedekatan yang bersifat apa ini? Umum. Karena setiap orang punya urat leher. Kata Allah, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Berarti ini kedekatan yang bersifat umum. Ini dalil bagi yang mengatakan bahwasanya kedekatan Allah ada dua. Ada kedekatan yang bersifat umum, ada kedekatan yang bersifat khusus. Adapun ayat ini kata beliau, fal muradu bil insan kullu insan. Yang dimaksud dengan manusia di sini semua manusia. Nah, setiap orang punya urat leher. Walihada qala fi akhiril ayah. Oleh karena itu Allah mengatakan di akhir ayatnya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Dan sungguh engkau berada dalam kelalaian dari hal ini, yaitu dari adanya hari kebangkitan. Maka hari ini kami bukakan penutup matamu. Maka pandanganmu pun hari ini tajam pada hari kiamat. Yang dulu mereka lalai dari mengingat hari kiamat, pada hari itu mereka terbuka matanya, yakin dengan adanya hari kiamat. Ini siapa ini? Orang-orang kafir yang dulu nggak percaya di dunia. Dengan adanya hari kiamat, hari kita, maka pada hari itu yakin dengan seyakin-yakinnya. Makanya kata Allah lebih dekat daripada mereka dengan urat
Ila anqal, sampai akhirnya Allah mengatakan alqiya fi jahannam kulla kafarin anid, campakkan ke dalam jahanam setiap orang-orang kafir yang menentang. Berarti ini kedekatan yang bersifat apa ini? Umum. Bahkan Allah dekat dengan orang apa ini? Kafir sekalipun. Allah senantiasa mengawasi mereka, Allah nggak jauh dari mereka. Nah, bahwa syamilun, sehingga ayat ini umum, mencakup kedekatan Allah kepada orang mukmin dan juga kedekatan Allah kepada orang apa? Kafir. Wa aurada alaihi aidan qauluhu ta'ala, dan juga dimasukkan ke dalam pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya kedekatan itu cuma berapa macam? Satu. Yaitu firman Allah Ta'ala, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Tentang orang yang sakaratul maut. Jika nyawanya sudah sampai kerongkongan, kata Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Kami lebih dekat kepada dia, orang yang sedang sakaratul maut itu, daripada kalian. Ini orang mukmin atau orang kafir juga? Yang mati siapa? Semua, orang mukmin dan juga orang kafir. Nah, summa qassama haula'il ladzina balagat arwahuhum al-hulquma ila thalathati aqsam wa minhumul kafir. Kemudian setelah itu Allah membagi orang-orang yang nyawanya sudah sampai kerongkongan itu menjadi 3 macam golongan. Dan diantaranya adalah orang yang kafir. Fa amma in kana minal mukadzibinat dhalin. Nah, salah satu golongannya. Fa amma in kana min ashabil yamin, amma in kana minal muqarrabin. Nah, 3 golongan. Muqarrabin, ashabul yamin, dan mukadzibin, ashabus shimal. Wa ujibat an dzalika, maka jawabannya adalah, ini jawaban dari ulama yang mengatakan kedekatan cuma berapa? 1. Tadi dibawakan ayat yang mengesankan sekilas terlihat bahwasanya kedekatan itu ada 2 macam. Ada kedekatan Allah kepada orang kafir bahkan. Nah, wa ujiba an dzalika bi anna qaulahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dijawab tentang firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya, yakni bimalaikatina. Yang dimaksud adalah malaikat kami. Kaminya bukan Allahnya, tapi siapa? Malaikatnya. Nah, wastadalla lidzalika biqaulihi id yatalaqqal mutalaqqiyani. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, id yatalaqqal mutalaqqiyani, setelahnya, di saat dia disambut oleh 2 orang malaikat. Kalau Allah jelas nggak pakai domir berapa? Musanna. Ini domir 2. Id yatalaqqal mutalaqqiyan, tatkala ia didatangi oleh 2 orang. Nah, fa inna id dzarfun muta'alliqun bi aqrab. Dikarenakan id ini adalah dzaraf, keterangan waktu yang terkait dengan aqrab. Yakni maknanya jadinya wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya, hina yatalaqqal mutalaqqiyan, ketika dia didatangi oleh 2 orang malaikat. Wa hadza yadullu ala annal murada bi qurbihi ta'ala qurbu malaikatihi. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan dekat dalam ayat itu adalah kedekatannya siapa? Malaikat, bukan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedekatan Allah berarti masih tetap untuk siapa ini? Orang-orang mukmin saja. Karena yang dimaksud dengan ayat ini, yang dekat dengan mereka, dengan orang kafir, adalah dekatnya siapa? Malaikat. Nah. Iya.
Nah, sehingga selesai dari jawaban ayat yang pertama, bahwasanya yang dimaksud dengan dekatnya dengan mereka itu adalah dekatnya para malaikat. Nah, yang senantiasa akan mencatat mereka dan yang lain-lain. Wa kadzalika qauluhu fil muhtadir. Begitu pula ucapan Allah tentang orang yang sekarat tadi. Falaula idza balagatil hulqum. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya. Al muradu qurbul malaikah. Yang dimaksud juga kedekatan siapa? Malaikat. Bukan Allah yang dekat dengan orang sekarat itu, tapi yang dimaksud adalah Allah dekat dengan siapa? Yang dekat adalah para malaikat. Nah, yang bertugas untuk mencabut nyawanya. Banyak yang bertugas langsung cuma satu, tapi punya banyak apa ini? Pembantu malaikat ketika mencabut nyawa seorang manusia. Sehingga yang dimaksud dengan dekat adalah dekatnya malaikat. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya apa? Walakin la tubsirun. Hanya saja kalian tidak apa ini? Melihatnya. Nah. Wa hadza yadullu ala annal qarib mawjudun indana. Ini menunjukkan bahwasanya yang dekat itu ada di situ. Ya kan? Hanya saja kalian tidak apa ini? Melihatnya. Berarti hadir nggak dia di situ? Ada, tapi kalian tidak apa? Melihatnya. Kalau seandainya yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, nggak seperti itu karena Allah nggak di situ. Allah di atas apa? Di atas langit. Nah, sehingga nggak dibilang akan tetapi kalian tidak melihatnya. Kalau dibilang kalian tidak melihatnya, berarti dia hadir di situ. Hanya saja kalian apa? Tidak melihatnya. Ini menunjukkan bahwa yang di situ bukan siapa? Allah, karena Allah nggak di situ. Allah di atas apanya? Di atas arsy-Nya. Nggak dibilang kalian tidak melihatnya. Orang posisinya pun tidak di situ. Allah jauh di atas apa ini? Langit sana. Nah, sehingga kalimat walakin la tubsirun ini menunjukkan orangnya ada di mana? Di situ. Hanya saja kalian tidak melihatnya. Berarti siapa itu yang dimaksud? Malaikat. Nah. Wa hadza yadullu ala anna hadzal qarib mawjudun indana. Ini menunjukkan bahwasanya yang dekat itu ada di sisi kita. Lakin la nubsiru. Hanya saja kita tidak apa ini? Melihatnya. Wa hadza yamtani'u ghayatal imtina' an yakunal muradu bihi Allahu azza wajal. Ini mustahil dengan semustahil-mustahilnya. Kalau yang dimaksudkan dengannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah taala fis sama, karena Allah sendiri posisinya di atas langit. Sementara ayat itu menunjukkan jelas orangnya ada di situ. Hanya saja kalian tidak apa ini? Melihatnya. Nah, wa ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam fa huwa indi aqrab. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam ini adalah lebih dekat menurut saya. Menurut beliau, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat qurb, kedekatan ini lebih dekat. Bahwasanya qurb itu kedekatan hanya ada satu macam, yaitu kedekatan yang bersifat khusus. Allah dekat dengan kaum mukminin saja, orang-orang yang taat. Nggak ada kedekatan yang bersifat umum. Allah dekat dengan semua makhluk, itu nggak ada. Nah, dan ini juga pendapatnya siapa tadi? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena semua dalil-dalil yang menegaskan bahwasanya Allah itu dekat, semuanya hanya kepada orang-orang yang di atas apa ini? Ketaatan. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku menjawab doanya orang yang berdoa. Ini khusus untuk orang-orang yang taat. Dan juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan, aqrab ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Sehingga semua dalil tentang kedekatan ini hanya untuk orang-orang yang di atas apa ini? Ketaatan. Nah, berbeda dengan sifat ma'iyah. Berbeda dengan sifat kebersamaan. Ada kebersamaan yang bersifat umum, ada kebersamaan yang bersifat apa? Khusus. Nah,
Tapi dua sifat ini sama-sama cara menyikapinya. Tidak mesti ketika kita meyakini Allah itu dekat, berarti Allah kumpul dengan siapanya? Dengan hambanya dalam satu apa ini? Dalam satu tempat. Sebagaimana dalam pembahasan sifat kebersamaan, sifat ma'iyah. Tidak berarti Allah itu bersama dengan hambanya, Allah kumpul di satu apa? Tempat dengan hambanya. Qala rahimahullah, walakinnahu laisa fil qurbi dzak. Akan tetapi ya dekatnya enggak terlalu lah. Seolah-olah beliau masih mentolerir pendapat yang mengatakan bahwasanya kedekatan pun juga ada dua. Ada kedekatan yang bersifat umum, ada kedekatan yang bersifat apa? Khusus. Allah dekat dengan semuanya, bahkan orang kafir sekalipun. Nah, qauluhu, firman ucapan beliau, kama jama'a baina dzalik. Sebagaimana beliau Allah mengumpulkan hal tersebut, mengumpulkan keduanya, al-musyar ilaihi, al-qurb, al-ijabah. Ya, ini yang dimaksud adalah kedekatan dan ijabah. Allah menggabungkan keduanya. Bagaimana dalam ayat yang kita bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini tentang pembahasan bahwasanya Allah itu qarib, mujib. Allah gabungkan dua-duanya dalam satu ayat. Allah itu qarib, dekat, dan dia juga apa ini? Mujib, senantiasa menjawab doanya hambanya yang berdoa. Sebagaimana Allah sendiri yang menggabungkan keduanya, yaitu al-qurb wal ijabah. Yang maksud adalah kedekatan dan sifat mengabulkan doa. Qauluhu fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utihi. Ucapan Syekhul Islam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun dalam semua sifat-sifatnya. Nu'utihi yakni sifatihi. Yang dimaksud dengan nu'ut adalah sifat. Na'at itu apa? Sifat. Jamaknya nu'ut. Nah. Wa huwa aliyun ma'annahu danin. Dia tinggi. Bersama dengan itu dia apa ini? Dekat. Dia tinggi tapi dia apa? Dekat. Qaribun ma'annahu alin. Dia dekat. Bersama dengan itu dia apa? Tinggi. Bolak-balik. Nah, dia tinggi, dia apa? Dekat. Dia dekat, dia apa? Tinggi. Nah. Wala tanaqudha fi dzalik, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Wa qad sabaqa bayanu dzalika qariban fil kalami 'alal ma'iyah, dan telah lalu pembahasannya dalam pembahasan tentang sifat ma'iyah, tentang sifat kebersamaan. Ini yang bisa kita sampaikan. Udah. Pembahasan beliau rahimahullah ta'ala tentang sifat kedekatan. Itu akhirnya beliau menguatkan pendapatnya Syekhul Islam dan juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya kedekatan hanya satu, yaitu kedekatan khas. Tidak ada kedekatan yang bersifat umum. Adapun ayat-ayat yang dibawakan oleh ulama yang membagi ada kedekatan umum dan khusus. Yang dimaksud dengan kedekatan itu adalah kedekatannya siapa? Para malaikatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan juga firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nah, wallahu taala alam bisawab. Pada lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.